DPRD terhadap upaya-upaya dari yang dilakukan Pemkab untuk penanganan virus corona ini seperti apa? Seperti apa? Ya, terima kasih. Alhamdulillah kami baru selesai melakukan rapat Prokopimda tentang penanganan virus corona yang sedang mewabah seluruh dunia. Khususnya kita Kabupaten Sambas tadi banyak dari Prokopimda memberikan masukan, khususnya kami DPRD Kabupaten Sambas mendukung langkah-langkah pemerintah daerah khususnya Pak Bupati dalam menangani dan pencegahan virus corona yang sedang kita antisipasi untuk menyebarnya di Kabupaten Sambas. Ada beberapa hal yang tadi telah disampaikan karena kita perlu dukungan dan perlu anggaran, di mana anggaran tersebut tidak teranggarkan di APBD, tetapi kita alhamdulillah bersyukur kemarin Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani membolehkan APBD. Kita akan tetap melakukan jangan dan banyak aturan bagaimanapun apabila ada penyempurnaan atau perubahan anggaran untuk mendukung anggaran dalam menangani virus corona ini, tentunya kami DPRD tetap memberikan dukungan dan sesuai dengan aturan itu saja. Inti semuanya bahwa pertama bagaimana upaya kita untuk sosialisasi dengan sebaik-baiknya, sosialisasi dengan masif, terencana, terukur, sistematis sampai kepada tingkat manusia paling terkecil di bawah, pemerintahan desa, kecamatan desa, RT RW, kepala dusun sampai masyarakat tahu persoalan ini. Nah, besok kami akan ada semacam aksi nyata kita di Tebas untuk memberikan bagaimana cara-cara menggunakan masker, menyemprot wilayah-wilayah yang mungkin perlu kita steril, kemudian juga bagaimana mencuci tangan, akan kita lakukan aksi-aksi nyata. Ke depan kita akan launching Prokopimda semuanya untuk apa? Untuk itu tadi bagian dari sosialisasi secara masif. Dalam waktu dekat bahkan hari ini barangkali sudah kita mulai. Hari ini ada yang tadi dilaporkan ada 10 orang juga notifikasi. Nah, sehingga nanti kita lihat apa kebijakannya, apakah diantar ke rumah masing-masing tapi dalam pengawasan atau di puskesmas, ditangani puskesmas, semuanya mungkin, atau mungkin juga harus diisolasi di rumah sakit Pratama yang kita siapkan. Itu artinya yang memutuskan mereka akan dibawa kemana itu nanti dinas Aruk, kesehatan ya, dinas kesehatan. Kami sudah menyiapkan 5 ambulan untuk mengangkut masing-masing, karena mungkin nanti bukan hanya dari Sambas, tetap mungkin saja dari Singkawang, mungkin dari Mempawah atau Bengkayang atau Kuburaya atau mungkin Pontianak, ya teridentifikasi itu, sehingga kami juga mengharapkan kerjasama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat beserta dinas-dinas kesehatan kabupaten kota yang lain, supaya di saat warga mereka ternotifikasi bisa kita minta bantuan dari mereka untuk mengambil, menjemput warganya. Ya. Sifatnya penutupan PLBN Aruk ini seperti apa, Pak? Iya, penutupan artinya adalah bahwa warga negara asing tidak diperbolehkan masuk, warga negara Indonesia tidak diperbolehkan keluar. Jika ada warga negara kita masuk pulang, itu tetap diperbolehkan. Karena kalau dilarang tidak boleh, bertentangan dengan aturan dan hukum. Sampai batas waktu kapan? Sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ya. Pak, untuk terkait dengan pertemuan hari ini, kira-kira apa Pak yang dibahas Pak? Pertemuan hari ini lebih kepada aksi nyata, bahwa kita sudah membentuk gugus tugas. Maka gugus tugas itu harus melakukan langkah-langkah nyata, aksi-aksi nyata di lapangan, khususnya mengantisipasi lonjakan lockdown yang dilakukan oleh pihak Malaysia. Nah, ini kan membuat orang berpikir, wah kalau gitu kita tidak bisa pulang. Maka lonjakan kembalinya warga kita ke Indonesia, ke Sambas ini semakin besar jumlahnya. Itu sebabnya kami butuh bantuan TNI, bantuan Polri, apalagi nanti tiba-tiba ada keputusan untuk mengisolasi, karena isolasi ini kan barangkali tidak diterima oleh kawan-kawan misalnya, tapi perlu kita jelaskan dengan baik. Inti semuanya bahwa pertama bagaimana upaya kita untuk sosialisasi dengan sebaik-baiknya, sosialisasi dengan masif,
terencana, terukur, sistematis. PLBN menjadi pintu masuk utama ya untuk ini warga yang bekerja di Malaysia. Pada hari ini kalau dari PLBN sendiri melaporkan kira-kira dalam satu hari ada berapa pelintas? Rata-rata 3 sampai 400 yang melintas. Dalam satu hari? Ya, yang ternotifikasi rata-rata di atas di 5 sampai 10 orang. Nah, kami sudah membicarakan itu dengan PLBN, kemudian dengan para medis dinas kesehatan, kemudian KKP yang ada di sana sebagai orang yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga para pendatang pelintas untuk melakukan karantina dan isolasi jika diketemukan orang yang ternotifikasi. Nah, kerjasama kita dengan KKP, kemudian Puskesmas sudah menyiapkan 5 ambulan, kemudian juga kita akan mengantar mereka di rumah masing-masing atau Puskesmas terkait di mana mereka tinggal, sehingga mereka yang dinotifikasi itu bisa kita antar ke lokasi masing-masing. Harapannya memang mereka bisa diisolasi di rumah masing-masing. Tapi kami juga menyiapkan rumah sakit pratama jika terjadi keharusan untuk mengisolasi mereka di satu tempat. Maka rumah sakit pratama akan kami sediakan untuk isolasi dan karantina.